Saudara, kita bicara tentang pemazmur itu Daud. Dalam hubungannya dengan kesadaran diri, ia mengungkapkan bahwa dia melekat pada debu. Ini artinya dia mengungkapkan keterbatasan fisiknya, akan menghadapi kematian dan kelemahan fisik. Ia melekat pada debu. Oleh karena itu, sumber kekuatan Daud bukan hanya dirinya, bukan karena kehebatannya. Oleh karena itu dia bergantung dan melekat kepada Tuhan. Daud juga mengungkapkan bahwa sebagai manusia menghadapi juga keterbatasan psikis atau mental. Dia katakan, jiwaku menangis karena duka. Juga menghadapi godaan integritas. Jauhkanlah aku daripada dusta, karena hidup dan tinggal di antara orang yang suka manipulatif, menipu, berdusta, mengungkapkan data-data dan fakta-fakta yang tidak jujur, ya, mengingkari kenyataan, mengingkari kebenaran. Nah, Daud menghadapi hal itu. Oleh karena itu dia mengungkapkan dengan tegas, pilihan hidupku adalah aku memilih jalan kebenaran. Minta tolong kepada Tuhan untuk menyingkapkan kebenarannya, untuk menyingkapkan firman-Nya, untuk menyingkapkan peringatan-peringatannya, untuk menyingkapkan ketetapan-ketetapannya, supaya ia selalu berada di jalan yang benar, supaya ia tidak mengambil jalan dusta, ia tidak mengambil jalan manipulatif, ia tidak mengambil jalan bohong, tetapi biarlah tetap transparan, terbuka, menceritakan segala sesuatu kepada Tuhan secara transparan, terbuka, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Hal itu diungkapkan oleh Daud oleh karena ia memang sebagai manusia secara fisik lemah, kesempatan hidup dalam dunia terbatas, melekat pada debu, dan secara mental, secara psikis ia juga mengalami kelemahan. Kadang masuk dalam kepedihan, kesedihan, kesusahan, dan derita, duka cita. Jiwaku menangis karena duka. Oleh karena itu ia meminta kepada Tuhan supaya melapangkan hatinya, mengungkapkan ketetapan-ketetapannya, supaya ia tetap berdiri dan berjalan di jalan kebenaran sebagaimana yang ia mau. Jalan kebenaran bersumber dari Allah, diungkapkannya kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu Daud bergemar akan firman Tuhan dan selalu memohon dan minta agar Tuhan mengajarkannya, agar Tuhan membuka mata hatinya untuk melihat kebenarannya, dan juga agar Tuhan membuka mata hati, mata hidupnya untuk melihat keajaiban-keajaiban di dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Oleh karena itu Daud tidak ragu-ragu mengambil keputusan untuk memilih jalan kebenaran, yaitu hidup sebagaimana yang dia mau. Hidup sebagaimana yang dia mau, sekalipun untuk itu ia menghadapi berbagai macam tekanan. Ia berada di antara orang-orang yang berdusta, ia hidup di antara orang-orang yang manipulatif dan juga menipu, bohong dan sebagainya. Itu sudah menjadi satu kebiasaan. Jadi ujian untuk integritas diri itu hanya mungkin dan mampu diatasi jikalau nyata kebenaran firman Tuhan itu dalam pikiran dan juga hatinya, hingga ia dapat melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapapun engkau kuat, ada kuasa dan ada kekayaan, tapi secara fisik semakin hari semakin renta, berbau tanah dan melekat pada tanah. Oleh karena itu jangan mengandalkan kekuatan dan keperkasaanmu, dan secara mental, secara psikis engkau bisa berduka, susah, pedih hati, sedih, dan nelangsa. Oleh karena itu jangan mengandalkan diri pada kekuatan mentalmu. Bersandarlah kepada Tuhan, sebab di dalam Dia ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan, ada kepastian. Oleh karena itu melekat kepada Tuhan yang untuk meneguhkan kita berada pada pendirian yang benar, yaitu firman Tuhan. Karena itu Daud terus meminta kepada Tuhan supaya menyingkapkan kebenarannya, dan Daud berkomitmen untuk melekat pada peringatan-peringatan, pada perintah-perintah, dan pada firman-Nya, supaya ia tidak jatuh dalam dosa, supaya ia tidak jatuh dalam kesombongan, ia tidak jatuh dalam dusta dan juga kebohongan. Ia ingin menjaga integritas diri, ia ingin kuat dan teguh secara mentalitas, ia ingin mengandalkan Tuhan
dalam segala kelemahannya. Sebab hanya ketika melekat pada Tuhan dan berjalan terus dengan perintahnya lah Daud merasa dapat menjaga integritas diri. Karena itu hidupnya, hatinya, pikirannya melekat pada firman-Nya. Tuhan Yesus Kristus